Datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku mati syahid." Katanya orang mati syahid tidak merasakan sakaratul maut illa kalqaus, kecuali seperti cubitan saja. Maka Rasulullah bertanya, "Alaka min ummin?" Kau punya ibu? Punya ya Rasulullah. "Ilzam rijlaiha fatammal jannah." Urus tapak kakinya, maka kau dapat surga di dalamnya. Sedangkan telapak kaki saja diurus dapat surga, apalagi kita memerhatikan pakaiannya, apalagi kita memperhatikan makanannya, apalagi kita memperhatikan seluruhnya. Maka ini bisa diraih bagi yang memiliki ibu masih ada di dunia. Kalau sudah wafat, bagaimana caranya? Dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, Syekhul Hadis terkenal di zamannya dari India, beliau mengutip hadis Rasulullah SAW tentang takbirul walidain. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah taala berikan kita nikmat yang termahal kedua, yakni kesehatan. Yang pertama apa? Nikmat kita diberikan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sehat, percuma sehat tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan para hadirin sekalian yang hadir di sini sudah diberikan sehat, insyaallah kita diberikan hati yang selalu mengingat Allah, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, yang mana beliau adalah sentral tauladan seluruh umat. Ketika semua para nabi mengatakan lastu hunakum, bukan urusan saya, nafsihi, aku urusanku sendiri. Semua umat gundah gulana, gelisah. Mereka tidak tenang berada di padang mahsyar. Mereka mencari syafaat perlindungan kepada nabinya. Semua nabi mengatakan lastu hunakum, kecuali nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersembah sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah umatku." Ketika itu Allah berfirman, "Akhriju," keluarkanlah seseorang yang dalam hatinya ada walaupun sebesar biji sawi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu wajarlah, layaklah lisan kita basah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh Pak sembaring santai, kita bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng Pak, saya duluan Pak ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu mafhum hadis dikatakan, riwayat Imam Nasai, inna lillahi malaikah, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki satu orang malaikat. Tugasnya apa? Khusus sayyihina fil ardi, keliling di atas muka bumi, menyampaikan, yuballighuni,
min ummati salam, menyampaikan salam daripada umatku. Salam masyarakat Mandah, ya betul, masyarakat Mandah, sampai live streaming disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang tadi semangat, walaupun agak ngantuk sedikit, agak lapar sedikit, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Menyingkat waktu, karena ceramah kematian ini jangan terlalu panjang, nanti pada ingat mati semua, pulang lepas ini udah nggak mau kerja, nggak mau apa, lesu, pengen mati aja. Jangan pula terlalu pendek, tidak terkesan nanti. Makanya sedang-sedang saja bos sekalian ya. Insyaallah siap semua. Masih siap mendengarkan ya bos sekalian? Siap semua Pak ya? Kurang lebih 20 menit. Adapun kelebihan tegur aja Pak. Jangan takut-takut. Bila perlu kasih isyarat, ya, suara keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Sahih Al-Bukhari, Allah Ta'ala memiliki khamsun mafatihul ghaib, 5 kunci gaib Allah Ta'ala. Di antaranya adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksikan, yang dapat mengetahui di bumi manakah dia dimatikan. Kematian itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertulis di cincinnya Sayyidina Umar dalam kitab Syama'il At-Tirmizi, karangan Imam At-Tirmizi, menulis tentang biografi para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertulis di cincinnya, kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tidak bertinta dan tidak berpena. Nasihat bukan hitam di atas kertas. Nasihat diam 1000 bahasa adalah kematian. Oleh sebab itu, kematian ini bukan ditakuti, justru puncak kebahagiaan orang-orang yang takwa kepada Allah, puncak kebahagiaan yang takut kepada Allah adalah kematian. Karena dengan kematian dia akan segera berjumpa dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu kita mesti renungkan adalah di bumi manakah kita dimatikan, bagaimanakah keadaan kita ketika wafat. Itu yang perlu dipermasalahkan. Permasalahan dunia, ekonomi, semuanya itu permasalahan yang kecil, yang sementara. Karena masalah yang besar, yang sesungguhnya adalah permasalahan yang tidak akan selesai kecuali dengan kematian. Itulah masalah yang sesungguhnya. Masalah lapar, ketika beli nasi bungkus kenyang, selesai lapar, bukan masalah. Miskin, bekerja keras, dapat uang, bukan masalah, selesai masalahnya. Tetapi kematian, tidak ada yang tahu di bumi manakah kau dimatikan, kita dimatikan, atau dalam keadaan apakah kita dimatikan. Oleh sebab itu, datangnya kita kemari mendengarkan sedikit tausiah, ya, karena ini mengenang 7 hari almarhumah ibunda dari Bapak Agus. Kematian seorang ibu akan dirasakan ketika beliau tidak ada. Ketika beliau ada, mungkin kita nggak kerasa apa-apa, Pak. Biasa-biasa saja. Seperti nyanyian Bung Roma, kalau sudah tiada baru terasa. Betul ya? Itu saya cuplikan aja yang hafal. Filenya nggak hafal. Filenya bisa dilihat sendiri di YouTube, Pak ya. Jadi datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku mati syahid. Katanya orang mati syahid tidak merasakan sakaratul maut illa kalqars, seperti cubitan saja. Maka Rasulullah bertanya, alaka min ummin, kau punya ibu? Punya ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fatammal jannah, urus tapak kakinya, maka kau dapati surga di dalamnya. Sedangkan telapak kaki saja diurus dapat surga, apalagi kita memperhatikan pakaiannya, apalagi kita memperhatikan makanannya, apalagi kita memperhatikan seluruhnya.
maka ini bisa diraih bagi yang memiliki ibu masih ada di dunia. Kalau sudah wafat, bagaimana caranya? Dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, Syekhul Hadis terkenal di zamannya dari India, beliau mengutip hadis Rasulullah SAW tentang bab birrul walidain, bab berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua setelah mati. Maka apa yang mesti dilakukan seorang anak kebaktiannya kepada orang tua? Yang pertama, as-salatu alaihi hima, berdoa dikhususkan untuk orang tua, berdoa khusus untuk orang tua. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah infadu ahdihima, menunaikan janji orang tua semasa hidup. Mungkin orang tua kita sebelum berpesan, dia pernah berkata, saya punya janji dengan si fulan. Maka ada pun janji yang belum tertunaikan, boleh, ada hak seorang yang dijanjikan meminta kepada ahli waris. Yang ketiga, apa yang ketiga? Al-istighfaru lahuma, memintakan ampun khusus buat almarhumah, buat ibunda kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah sedekah, bersedekah khusus untuk almarhumah. Maka Bapak sekalian, hadirin wal hadirat jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan Bapak sekalian undang kemari dibacakan beberapa ayat Al-Quran ini semua adalah tidak terlepas dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.